Tuhan itu tidak akan memberitahukan rahasianya, tidak akan membukakan kebenarannya ke sembarang orang. Tuhan tidak memberitahukan siapa dirinya ke orang yang tidak menghargai kebenaran. Ataupun orang yang malas merenungkan kebenaran. Ataupun orang yang suam-suam kuku ya. Suam-suam kuku itu apa ya? Setengah-setengah ya. Antara niat dengan niat. Sebetulnya itu semua tergantung kita sebenarnya. Tergantung kita. Karena Tuhan ngelihat respon. Seringkali Tuhan Yesus ngajar pakai perumpamaan. Tapi sering juga banyak orang nggak paham. Apa sih maksud pengajarannya itu? Dan hanya kepada murid Tuhan Yesus memberitahukan. Atau bahkan menyatakan dirinya. Bahkan Tuhan Yesus juga melarang murid-murid atau orang dekatnya untuk memberitahukan apa yang Yesus kerjakan. Dari sini kita sebetulnya belajar. Kita mestinya tahu kalau Tuhan itu menghendaki hubungan yang model atau macam apa dan bagaimana. Kalau dikatakan orang itu layak dipercayai, berarti kira-kira hubungan macam apa yang Tuhan kehendaki? Ini pertanyaan ya. Kalau Tuhan mencari orang-orang yang layak untuk dipercayai, untuk diberitahukan atau menyatakan dirinya, kira-kira hubungan macam apa yang Tuhan kehendaki? Kira-kira hubungan gini, gampangnya gini. Teman-teman tuh kalau cerita yang bersifat rahasia atau sangat penting, itu biasanya ke siapa? Ke teman dekat. Ke orang dekat. Nah, ini baru lengkap ya. Ke orang dekat yang bisa dipercaya. Nanti kita belajar. Nah, ini betul banget ya jawaban Raymond. Orang dekat belum tentu dia bisa dipercaya. Sama halnya dengan murid Tuhan Yesus. sorry. Yudas ya. Nanti kita lihat. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang menggambarkan hal ini. Yaitu Pilos dan Hetarios. Yudas dekat Tuhan Yesus. Yudas bendahara. Tapi Yudas belum tentu bisa dipercaya. Bahkan Tuhan Yesus dalam menyapa Yudas, itu sebutannya itu, nanti kita lihat pakai kata hetarios ya. Artinya teman. Teman. Jadi kalau kembali ke pertanyaan awal tadi, kira-kira hubungan macam apa yang Tuhan pengen? Kira-kira hubungan macam apa yang Tuhan kehendaki? Supaya Tuhan menyatakan apa rencana dan apa kehendaknya. Dan menyatakan dirinya itu. Nanti bisa kita lihat juga di Matius 13 ya. Matius 13 itu kan perumpamaan tentang penabur. Kita pernah bahas tentang tanah hati ya. Masih ingat tanah hati? Ada berapa macam? Ada berapa macam tanah? 4. Oke, coba apa aja, Lan?
Ada yang di tepi aspal apa jalan sih? Lupa kah bahasanya, aspal apa jalan ya? Tanah di antara. Yang dimaksud Roland itu tanah di antara. Oke. Ya, pokoknya itu. Leon ngechat gue, zaman Tony Yesus mana ada aspal. Nggak salah sih. Duh, bangke. Baru. Lanjut. Malah ketawa. Aduh, bentar. Waduh, udah ganti pemain lah. Coba ada yang inget nggak? Ada empat macam tanah. Kan Apa aja tuh? yang itu kah, yang di tanah, yang di antara itu, yang pokoknya yang dimakan sama burung. Oke. Baru ada yang di tengah semak belukar. Aduh, satunya lagi lupa. Satunya lagi yang tumbuh. Orang baru 2, kok satu lagi? Berarti 3 dong. Ada 4. Oh ya, ada yang di perbatuan. Yang di tanah yang berbatu, terus ada yang di semak berduri, ada yang di tanah yang tadi, yang pokoknya yang saya sebutin itu, yang ada yang dimakan burung, sama yang satunya lagi di mana, yang pokoknya yang tumbuh ini. Coba ada yang bisa bantu nggak? Saya lupa kak, tapi ada 4. Kalau friend. Oh, ini katanya sih. Tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang dipenuhi semak-semak, sama tanah yang subur. Pasti buka Matius. Enggak, maaf. Tapi saya malu, saya nunjukin apa. Enggak. Kayak kalau kawin mah suka meragukan, males udah. Enggak, saya ngetes saja. Oke, ada 4 ya. Tanah itu bicara sikap hati. Benih itu bicara firman. Jadi ketika orang dengar firman, maka salah satu kalimat yang saya sering ulang dalam pembahasan mengenai perumpamaan tentang penabur. Semua orang mungkin mendapat pengajaran yang sama. Betul ya? Masih ingat nggak kalimatnya gimana? Tapi tidak kita semua mendapat pengertian atau pemahaman yang sama. Kenapa? Tergantung respon hati kita yang digambarkan seperti tanah. Ada tanah pinggir jalan yang disebut tadi tanah antara ya. Tanah berbatu, semak. Tanah yang ada semaknya. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur ya. Tanah yang subur artinya orang yang mendengar firman, lalu berusaha mengerti firman itu dan melakukan firman itu. Nah, itu yang namanya tanah yang subur. Dari sekian banyak sebentar ya. Oke. Tadi saya terakhir pembahasannya sampai mana kok saya jadi lupa ya. Sorry. Yang tanah kak. Oke. Kayaknya bukan tanah deh. Semen kak. respon ngedengar beda-beda dapatnya. Oh ya, oke, bener. Jadi di mana Tuhan Yesus ngajar ya, dan Tuhan Yesus sering pakai perumpamaan, kita bisa lihat siapa yang berusaha untuk merespon dan mengerti dan siapa yang enggak. Dan siapa yang memperhatikan yang lain. Apalagi kisah di mana Tuhan Yesus menggandakan, melakukan mukjizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi untuk makan 15.000 orang.
Padahal itu hanya tanda yang Tuhan Yesus kasih supaya pengajaran Tuhan Yesus itu mereka percaya, mereka dengar. Yang nanya siapa? Murid. Apa maksud perkataanmu itu, guru? Jadi nanya nggak selalu bodoh, nanya nggak selalu salah, nanya nggak selalu dianggap, aduh lemot nih, nanya mulu. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6, itu ayat penting sekali. Di mana di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu muncul ayat itu karena Thomas tanya ke Tuhan Yesus. Coba, kalau Thomas nggak tanya ke Tuhan Yesus, ada nggak kira-kira ayat itu? Jadi menurut saya, bagi saya, Thomas itu orang yang kritis. Murid yang kritis. Thomas itu gambaran dari murid yang mau tahu lebih, yang mau belajar lebih. Nah, mestinya kita punya, dalam hal ini pembahasan kita ya, sikap seperti Thomas yang selalu bertanya. Ya, tapi ada juga kesalahan Thomas ya. Thomas sempat meragukan. Thomas itu apa-apa pokoknya harus ada bukti. Jeleknya Thomas begitu. Tapi dari cerita Thomas kita juga belajar kalau murid yang benar itu ya itu mempersoalkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak ngerti jangan lewat-lewat aja, tapi ditanya. Maka saya sering banget bilang ya, di awal maupun di pertengahan ataupun sedang pembahasan, ini di sini siapa yang mau interupsi pada saat penjelasan silahkan. Sampai hari ini, sampai sekarang. Karena ya oke, satu, saya pelupa juga ya. Dua, supaya teman-teman nggak lupa dan punya kesempatan juga untuk berdiskusi di tengah pembahasan. Jadi sebenarnya saya juga nggak mau terlalu monolog, lebih enak interaktif. Cuma kelemahannya menghabiskan waktu. Oke, kita balik ke pertanyaan awal sekali. Jadi Tuhan Yesus itu menghendaki hubungan yang macam apa dan bagaimana supaya ia memberitahukan pengajaran, supaya Tuhan Yesus memberitahukan rahasianya. Kira-kira hubungan yang macam apa yang Tuhan kehendaki? Enakan sukarela apa ditunjuk nih? Kira-kira Tuhan Yesus menghendaki hubungan yang macam apa dan bagaimana? Tadi saya kasih contoh cerita ya. Kalau teman-teman lagi punya masalah berat, lagi punya pergumulan, atau teman-teman mau kasih tahu sesuatu yang penting karena teman-teman nggak bisa mendam itu sendiri, atau mau kasih tahu sesuatu yang sifatnya pribadi, kepada siapa teman-teman cerita? Tadi Raymond jawab, orang dekat, orang yang bisa dipercaya. Nah, penting nih, orang dekat yang bisa dipercaya. Jangan karena dekat, terus kita, kadang tuh gini ya, kita melenceng dikit dari pembahasan nih. Pada saat, entah itu teman lama ataupun teman baru, kita cepat sekali untuk gampang percaya. Karena kita merasa nyambung tadi. Padahal orang yang diajak bicara, diajak cerita, belum tentu dia bisa dipercaya. Orang percaya, yang bisa dipercaya, orang dekat, satu lagi, yang bertumbuh. Teman yang nggak rohani, pasti solusinya nggak rohani.
solusinya nggak rohani maksudnya apa? Tidak mengingatkan kita akan firman yang sudah kita pelajari bersama. Kan teman seperjuangan pasti belajarnya sama dong. Saya pernah cerita ya, saya dapat satu pergumulan, waktu itu saya ngumpul sama Kak Dosro, Kak Moren, Kak Randy, sama Kak Oba dan Kak Moren. Terus Kak Moren bilang gini, jangan tenggelam dalam masalah, tenggelam dalam tujuan. Nah itu kan, materi itu kan udah kita dapat semua. Tapi pada saat itu saya nggak kepikiran hal itu. Dan kalimat itu menjadi penguat buat saya. Maka penting sekali punya teman seperjuangan yang satu mesti dekat, dua bisa dipercaya. Rohani itu harus sudah pasti ya. Jadi kalau curhat jangan ke sembarang orang ya. Ini khususnya yang cewek nih. Cewek kan makhluk hubungan ya. Dia nggak bisa nggak cerita. Dan bukan berarti saya nggak setuju teman-teman cerita. Ceritalah ke orang yang bertumbuh, yang bisa dipercaya dan dekat. Kenapa orang dekat? Kalau orang dekat, ibaratnya kita menyeleksi teman-teman gitu. Dekat tuh artinya dia bisa dipercaya dan dia mengerti kita. Itu maksudnya. Oke, pertanyaan saya tadi belum dijawab tuh. Jadi hubungan macam apa dan bagaimana yang Tuhan kehendaki? Coba jawab cepat-cepat. Hubungan macam apa yang Tuhan kehendaki? Oke, langsung benar ya, langsung ngejawab ya. Sahabat. Kamu bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Kenapa Tuhan Yesus berani mati buat kita? Kita dianggap sahabat, supaya kita menjadi sahabatnya. Kalau teman dekat tuh harusnya berani mati buat teman dekatnya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita lebih dulu, supaya kita belajar mengasihi seperti Dia. Dan orang percaya seharusnya, target semua orang percaya itu jadi orang dekatnya Tuhan. Jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Kalau sahabat, oke, saya survei ini ya, cepat-cepat ya. Saya mau tanya Roland. Roland sahabatnya siapa, Lan? Banyak. Coba sebutin nama. Kezia. Terus? Dimas. Yosua. Remon sahabatnya bukan Remon. Yosua tuh Kak, sampai positif juga. Sahabat saya banget. Oke, Yosua ya. Yosua, terus siapa lagi? Raymond bukan sahabat saya Kak, dia nggak mau tes, curang. Dalam seminggu, bisa nggak Roland nggak chatan, nggak berinteraksi sama Dimas, Kesia, Yosua? Bisa nggak? Atau ada nggak? Nggak, kalau seminggu nggak. Nggak mungkin. Karena? Quality control. Siap. Kok quality control? Karena deket, karena sahabat. Nah, mestinya kalau kita dibilang sahabatnya Tuhan, tentu kita belum jadi sahabatnya Tuhan. Kita sedang belajar untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Orang-orang yang layak Ia percaya. Seharusnya kalau kita menjadi sahabat Tuhan, saat teduh setiap hari, merenungkan firman setiap hari, ketemu Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itu bukan sesuatu yang sulit. Itu maksudnya. Kalau Roland nggak bisa seminggu aja nggak berinteraksi sama Dimas, Kesia, Yosua, masa kita nggak bisa berinteraksi sama Tuhan? Yang setiap hari kita omongin. Kegiatan kita kan setiap hari ada ya. Bahasnya tentang apa? Tentang firman. Firman kan bahas tentang Tuhan. Jangan sampai kegiatannya aja rohani, tapi kita sendiri nggak rohani.
Orang yang rohani itu dia pasti punya kecerdasan rohani, spiritual quotient. Itu Roma 12 ayat 2. Dia mampu bedakan. Ini yang Tuhan suka untuk kita buat, ini yang Tuhan nggak suka untuk kita buat. Bukan hanya berdasarkan hukum jangan membunuh, jangan mencuri, bukan hanya berdasarkan yang tertulis. Tapi sampai Tuhan sendiri ngasih tahu secara personal. Kalau kamu kayak begini, kamu meleset loh. Kamu nggak tepat loh. Kamu mendukakan aku loh. Sampai Tuhan ngomong begitu. Logos-logos yang kita pelajarin, maka mesti harus menjadi bangunan berpikir. Di mana itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kalau hanya jadi ide, jadi pikiran, itu belum mengubahkan seseorang. Maka bertumbuh itu harus terus-menerus. Dia nggak bisa berhenti. Bertumbuh itu harus terus-menerus. Karena pada saat kita berhenti, otomatis kita diwarnai yang lain. Jadi Tuhan menghendaki hubungan macam apa? Sahabat. Yang dalam bahasa Yunani diartikan pilos. Tuhan pengen kita itu tahu kehendaknya. Tuhan pengen kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau, apa yang Tuhan suka, dan apa yang Tuhan nggak suka. Kalau kita punya teman dekat, dalam intensitas itu pasti kita tahu apa nih yang Dimas nggak suka, apa yang Kesia nggak suka, apa nih yang Kesia suka. Pasti tahu kita. Nah, cara taunya gitu aja sebetulnya. Cara taunya gitu aja. Yang pertama tadi kita intens nggak punya hubungan sama Tuhan. Dan yang pasti itu bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban semata. Kita punya hubungan yang intens nggak dengan Tuhan. Yang kedua, kita tahu nggak sih apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nggak suka? Kegiatan hidup kita yang seharusnya adalah mengumpulkan harta di surga. Tapi kalau itu hanya menjadi kegiatan kewajiban ya. Kegiatan hidup yang seharusnya mengumpulkan harta di surga, tapi hanya menjadi kewajiban, itu tandanya kita belum dekat. Nolongin teman dekat sama nolongin teman biasa beda nggak kira-kira? Sense-nya, rasanya. Beda. Bedanya apa? Bedanya kalau teman dekat dengan senang hati. Dengan senang hati, betul. COVID bareng ya kan? Itu apa nggak kurang ini? Kurang dekat ya kan? Kalau nggak dekat pelit kayak Yosua. Waduh, jangan nyerang pribadi ya. Maka saya bisa tahu nih, kalau Roland COVID, yang kena COVID siapa aja. Dari mana teman dekatnya? Kalau Noel kena, siapa aja yang kena? Itu ada di psikologi ilmunya. Namanya sosiometri. Sosiometri. Kalau yang nggak positif ya janganlah. Jangan mentang-mentang deket, malah ngasih virus ya. No kata Noel berarti kurang deket tuh. Aduh. Harusnya ya kegiatan sekali lagi nih, harusnya kegiatan hidup kita itu mengumpulkan harta di surga. Itu yang mestinya jadi gairah kita. Kalau kita mengaku kita sahabatnya Tuhan. Nah, mengumpulkan harta di surga itu apa? Mengumpulkan harta di surga artinya apa? Mengumpulkan harta di surga artinya? Apa tuh?
Mengumpulkan harta di surga artinya kita berusaha untuk tahu yang benar. Tahu kebenaran. Setelah tahu, kita belajar untuk menjadikan itu sebagai cara pandang kita. Dan kita melakukan itu. Kita berusaha tahu yang benar, lalu kita berusaha melakukan yang benar itu. Nah, itu namanya mengumpulkan harta di surga. Ini juga yang disebut sebagai menyerahkan wilayah hidup kita ke Tuhan. Kalau orang mengumpulkan harta di surga, harusnya tidak ada tujuan lain yang menjadi wilayah hidupnya. Wilayah hidupnya adalah kehendak Tuhan. Nah, ini disebut dengan menyerahkan wilayah hidup ke Tuhan. Orang itu pasti akan berjuang bagaimana menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup. Menghadirkan pemerintahan Allah maksudnya menghadirkan kepemimpinan, kehendak Allah di dalam hidupnya. Orang yang memindahkan hatinya ke kerajaan surga atau mengumpulkan harta di surga atau menyerahkan wilayah hidupnya ke Tuhan, lama-lama dia akan bisa memudarkan keindahan dunia. Kita tahu ya, kalau bertobat itu pakai kata metanoia. Tapi metanoia itu mesti terus berkembang ya, mesti terus bertambah sampai kita lahir baru. Lahir baru itu disebut paranoia. Paranoia itu artinya pergeseran selera jiwa, perubahan selera jiwa. Sampai keindahan dunia tuh benar-benar pudar. Keinginan dunia tuh benar-benar pudar. Nah, ini yang namanya lahir baru ya, paranoia. Pergeseran selera jiwa. Bukan berarti kita nggak bisa. Bisa, tapi kita nggak terikat. Kita menikmati tanpa kita harus melukai perasaan Tuhan. Nah, itu. Cakep. Maka Kristen yang dewasa dan yang tidak dewasa tuh gampang sekali membedakan. Ini juga sering dibahas ya, apa bedanya anak kecil dan orang dewasa. Anak kecil minta, orang dewasa memberi. Kalau orang yang baru gabung Komsel terus punya pemahaman tentang Tuhan itu akan mengabulkan segala permintaan kita. Mau itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau enggak, pasti Tuhan akan mengabulkan keinginan kita. Itu oke lah untuk orang baru masuk. Karena pemahamannya belum ada. Pemahamannya masih sedikit. Tapi kalau kita udah ikut Komsel bertahun-tahun, terus udah jadi murid, apalagi jadi aktivis, terus kita masih mengharapkan keinginan kita tuh semuanya terwujud ya, terlaksana ya. Ini dipertanyakan pasti. Dipertanyakan. Ingat, kepemimpinan di dalam kekristenan dan yang Tuhan Yesus teladankan, itu adalah kehilangan diri. Kehilangan diri. Murid-murid kan sempat ribut ya, siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus bilang, yang terbesar adalah orang yang melayani orang yang lebih rendah kedudukan. Itu yang terbesar. Kepemimpinan paradoks. Yang terbesar yang melayani orang yang memposisikan dirinya lebih rendah daripada siapapun. Dan dia memakai dirinya untuk melayani. Paradoks kan? Alkitab berkata, mutiara bukan diberikan untuk babi. Mutiara diberikan bukan untuk anjing dan babi. Ini Alkitab yang bilang ya. Jangan bilang, wah, ngomong jorok. Enggak, ada ayatnya. Alkitab bilang, mutiara dikasih bukan untuk anjing atau babi. Kenapa? Sia-sialah. Tuhan juga tidak akan memberitahukan siapa dirinya.
kehendaknya ataupun pengajarannya ke sembarang orang. Nah, firman atau perkataannya itulah yang disebut mutiara itu. Tuhan tidak dapat memberikan ke sembarang orang. Maka bisa dimengerti kalau ada orang yang tidak menghargai keselamatan dan kerajaan surga dalam hidupnya, bukan berarti Tuhan nggak mengubah ya. Tuhan tetap kasih kesempatan. Tapi kalau orang itu nggak sadar juga, ya nggak bisa dipaksa juga kan. Tuhan juga nggak mau kasih mutiara ke sembarang orang, enak aja. Nah, kita buka satu ayat nih. Matius 13 ayat 44. Ini kisah tentang perumpamaan peladang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Oke, dibaca coba. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Iya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh seseorang, lalu orang itu memendamnya lagi. Oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nangkep nggak maksud ayat ini apa? Paham nggak maksud ayat ini apa? Dia nemu harta karun nih, di sebidang tanah nih. Terus dia pendem lagi hartanya. Terus dia jual segala miliknya buat beli ladang itu. Maksudnya apa kira-kira? Artinya apa? Ada yang nangkep nggak? Maksudnya apa sih ayat ini sih? Oke, Roland Raisen. Ya, gimana Lan? Saya nggak ada Ryzen, Kak. Kak Obed salah lihat kali, Kak. Iya, gimana menurut Roland gimana? Saya tanya pendapat Roland deh. Saya kurang nangkep sih, Kak, tapi nggak tahu deh, Kak. Pokoknya saya tafsir kayaknya salah deh, salah banget. Oke, yang lain gimana? Coba saya tanya San, gimana San? Kira-kira ayat ini maksudnya apa sih? Terkait dengan pembahasan kita? Kalau yang saya nangkap itu tuh dia relain semua yang dia punya sebelumnya karena dia ngelihat ada yang lebih berarti daripada yang dia miliki sebelumnya. Jadi dia rela buat jual semua yang dia punya sebelumnya buat dapetin yang lebih lagi, Kak. Iya. Ini gambaran apa sebetulnya sih? Ini sama loh dengan cerita Paulus loh. Teman-teman ngeh nggak? Coba deh kita buka Filipi 3 ayat 8. Oke, dibaca. Coba Acal baca deh, Cal. Gantian. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Iya, sama ayat tadi nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak sama ayat sebelumnya? Nyambung banget kan? Kalau kita ngerti nih, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan kita tahu siapa Tuhan Yesus itu, kita nggak takut kehilangan apapun dan siapapun. Bahkan kita rela menukarkan semuanya supaya kita bisa memperoleh pengenalan akan Kristus yang lebih mulia dari semuanya. Nah, maka orang dunia nggak bisa merasakan rasa kalau di dalam Tuhan itu ternyata ada kebahagiaan, dan kebahagiaan yang Tuhan kasih itu beda sama kebahagiaan yang dunia tawarkan. Orang dunia nggak bisa rasain, tapi orang rohani masih bisa menikmati dunia tapi nggak terikat. Tapi orang dunia nggak bisa menikmati Tuhan dan dia terikat dengan kepunyaannya itu. Makanya Tuhan Yesus tuh nggak kasih tahu ke sembarang orang, ya, nggak ngomong ke sembarang orang. Ibarat harta yang terpendam tadi. Tuhan kasih tahu ke orang yang apa? Nah, kita buka di Matius 5 ayat 6. Saya rasa ayat ini cukup familiar ya. Oke, dibaca. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuasai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuasai. Nah, maka kalau kita mau memiliki perasaan haus ya, perasaan yang seperti gelas kosong, kita itu nggak bisa dibahagiakan, nggak bisa diisi apapun kecuali kebenaran. Kalau kita benar-benar tahu, kalau kita benar-benar serius ngerespon apa yang udah kita pelajarin selama ini. Dan itu dimulai dari tadi apa? Di awal sekali kita bahas, dimulai dari memiliki sikap hati yang benar pada saat merespon atau menerima firman itu. Maka tidak heran pertumbuhan rohani masing-masing teman-teman itu bisa sangat berbeda. Ada yang seletingan tapi ada yang belum jadi murid. Betul ya? Teman-teman rasakan ya? Ada yang duluan jadi murid, ada yang bahkan nggak jadi murid. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Coba buka deh, Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Oke, saya bacakan sekali lagi ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Nah, coba buka kata persahabatannya di situ. Di situ pakai kata apa? Pilos ya. Artinya sahabat. Kalau orang punya pemahaman akan kebenaran
dan kebenaran itu mulai lengkap, dan kebenaran itu mulai mendominasi hidup kita, kita mempergunakan apa yang ada pada kita itu untuk membangun hubungan sama Tuhan. Itu maksudnya ayat tadi. Kita pakai apa yang ada pada kita untuk kepentingan Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Misalnya, ini kan banyak nih yang main NFT ya. Terus cair. Terus mau nongkrong di mana nih? Ngajak kakak rohaninya, ngajak teman-teman seperjuangannya. Nah, itu bagus. Buat beli buku, bagus. Tapi mesti hati-hati juga ya. Karena anak muda tuh kalau udah megang uang ya, dia tuh kadang lupa. Kenapa bisa ngomong gitu, Kak? Karena saya ngalamin. Jangan sampai kita lupa. Itu tuh nggak penting. Ini tuh cuma alat untuk membangun hubungan sama Tuhan. Maka kadang kalau saya punya ambisi apa gitu, terus tiba-tiba saya berhenti, teringat langsung refleks gitu ya, ingatan. Semua itu buat apa sih? Nanti kan pada akhirnya ditinggalkan juga kan. Waduh, kadang di situ nyesek saya diem. Diemnya cukup lama ya. Aduh, iya ya. Buat apa semua ini? Tadi kata persahabatan pakai kata apa? Kata philos ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud bersahabat dengan Tuhan? Ikatlah persahabatan dengan Mammon. Tentu persahabatan dengan Tuhan dan teman-teman seperjuangan di dalam komunitas. Teman-teman rohani. Terutama dengan Tuhan ya. Ikatlah persahabatan dengan Mammon. Artinya mempergunakan apa yang ada pada kita untuk membangun hubungan ke Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud bersahabat dengan Tuhan. Tadi ada kata persahabatan ya, betul ya? Pakai kata philos. Bersahabat dengan Tuhan itu sebenarnya sama artinya dengan menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Bersahabat itu artinya, bersahabat dengan Tuhan artinya sama dengan menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Atau menempatkan Tuhan di tempat terhormat dalam hidup ini. Saya ulang sekali lagi. Bersahabat dengan Tuhan sama artinya dengan menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Atau menempatkan Tuhan di tempat terhormat dalam hidup ini. Kata persahabatan dalam Lukas 16 ayat 9 memakai kata philos dan bukan hetarios. Nah, sekarang kita lihat di Matius 26 ayat 50. Kita buka. Matius 26 ayat 50. Saya minta tolong John lagi bisa nggak nih, John? Oke, kalau gitu Melisa deh, Melisa. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini Tuhan Yesus ngomong ke siapa kira-kira? Ini saya tanya ke semua ya.
Tuhan Yesus ngomong ke siapa nih? Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Waduh, Kak Clara yang jawab lagi. Oke, betul ya. Yudas ya. Tuhan Yesus ngomong ke Yudas. Sekarang kita buka kata teman di situ apa? Pakai kata apa? Pakai kata Tarios. Oke, kirain kursornya tremor. Hetarios. Kata hetarios adalah kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyapa Yudas di Getsemani. Ketika Yudas mengkhianati dirinya. Nah, berhubungan dengan hal ini, banyak orang Kristen merasa sudah bersahabat dengan Tuhan, padahal masih notos. Masih notos. Notos artinya apa? Anak gampang ya. Padahal statusnya masih notos. Masih temen. Kekristenan itu mesti dimengerti sebagai relasi. Kalau kita tahu ya, kata Kristen itu artinya kan orang selain berarti seperti Kristus, artinya juga orang-orang yang dihubungkan dengan Kristus. Kekristenan itu relasi, hubungan yang intim, yang harmonis, yang intim dan harmonis itu dalam. Sahabat ya. Di mana kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Dan kita melakukan kehendaknya dengan penuh sukacita. Maka sebelum kita betul-betul siap pulang ke surga ya, pulang ke langit baru, bumi baru, kita sudah harus sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan. Yang dalam bahasa Yunani tadi apa? Pilos ya. Sebelum kita pulang, orang Kristen itu kan ditargetkan jadi pengawalnya Tuhan. Orang-orang yang akan memimpin bersama dengan Tuhan nanti. Nah, maka sebelum kita pulang, harusnya keadaan kita sudah harus sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan. Pilos. Dan bukan hanya sebagai teman, hetarios. Kalau teman, dia nggak mau tahu susahnya kita. Kalau teman, sulit diajak berdiskusi serius. Punya teman dekat, punya sahabat yang enak tuh kalau pembicaraannya nyambung. Maksudnya nyambung apa? Nilai-nilainya sama. Nilainya sama. Lebih enak lagi kalau sevisi. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Gimana kita bisa diajak pulang sama Tuhan? Apalagi menjadi pengawalnya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita aja nggak satu nilai, nggak senilai, nggak sepaham dengan Tuhan Yesus. Nggak sevisi dengan Tuhan Yesus. Bukan visi kita yang penting sebetulnya, visinya Tuhan. Karena nanti di LB3 itu, yang ada hanyalah kehendak Tuhan, pemerintahan Tuhan. Saya mau ulang, ini jadi kesimpulan nih, ini penting nih. Kekristenan itu adalah hubungan, relasi yang intim dan harmonis dengan Tuhan. Di mana kita mengenal Dia, dan Dia mengenal kita, dan kita melakukan kehendaknya dengan penuh sukacita. Sahabat, kita nggak ngerasa
berat ngelakuin sesuatu untuk sahabat. Maka tadi saya tanya, kalau nolongin teman dekatnya kira-kira berat nggak? Enggak lah. Pasti nggak berat. Cuma kita harus bisa menempatkan diri ya. Jangan mentang-mentang. Nah, nanti kayaknya kita perlu bahas juga nih. Maksudnya Tuhan sebagai sahabat kita itu apa? Maksudnya sahabat yang bisa dirangkul-rangkul gitu? Sahabat yang bisa diajak bercanda sesuka kita? Tentu bukan. Nanti kita bahas ya tentang apa sih maksudnya menjadi sahabat Tuhan itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Oke, saya tanya ya. Pertanyaannya sederhana. Apa sih inti pembahasan kita sebetulnya? Ya, coba. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa, nggak masalah. Ada ya? Oke, Filia deh, Filia. Bersahabat dengan Tuhan nggak? Ya, inti pembahasan kita apa? Yang kamu dapat? Punya hubungan yang benar sama Tuhan. Oke. Punya hubungan yang benar dengan Tuhan tuh maksudnya gimana? Kita bisa lakuin kehendak Tuhan nggak dengan terpaksa gitu, Pak. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan tidak terpaksa. Oke. Dimas. Pertanyaannya sama, Mas. Waduh, lagi mau disuruh. Oke, Abigail deh, Abigail. Ini ditanya diem semua ya. Tadi disuruh nanya nggak mau nanya nih. Lewat chat aja. Oke, sambil nunggu Abigail ya. Coba saya mau tanya Tania. Iya, kalau lihat Ya. tentang ini sih Kak, persahabatan dengan Tuhan. Jadi kalau menurut Tania, aduh catokannya mana? Kalau menurut Tania tadi Kobe tuh lagi ngebahas soal kita bisa jadiin Tuhan tuh sahabat gitu, dan itu diterapin juga ke pertemanan kita sehari-hari gitu. Punya temen yang sebagai apa sih namanya representasi Tuhan juga gitu, punya firman, punya kualitas, jadi bisa saling membangun gitu Kak. Ada yang mau secara sukarela membagikan apa yang didapat hari ini? Boleh deh 2 orang deh. Secara sukarela. Jangan tunjuk-tunjuk lah.
Saya berharap sekali ya anak Chow itu kritis ya dalam memberikan argumentasi, pendapat, atau pada saat bertanya. Maka saya selalu eval juga setiap habis komsel, setiap habis ngajar saya evaluasi. Apakah yang tadi dibagikan itu sudah benar-benar sederhana, sudah benar-benar sesuai, nggak kecepatan, terus bisa diterima dengan baik. Oke, ada 2 orang. Saya deh Kak, Wih, mantap sponsor ya. kasihan Kak daripada dikacangin. Sebenarnya nggak masalah sih. No problem. Nanti Roland tunjuk 1 ya. Oh, boleh nunjuk Kak. Alhamdulillah. Ya, Roland dulu apa ininya, pendapatnya? Yang Apa yang didapat? ini yang didapat kan, bukan pendapat. Iya, pendapat dan yang didapat. Bisa dua-duanya. Ya, tadi yang didapetin yang Tuhan Yesus tuh kan sebenarnya pengen punya hubungan tuh yang sama kita tuh yang kayak sahabat gitu kan, yang kayak bener-bener apa sih namanya? Kalau sahabat tuh kita tuh bener-bener pengen apa ya? Bukannya kita pengen dekat lagi sama dia, tapi kita tuh udah dekat sama dia, kita udah kenal sama dia gitu loh, kayak bahkan sampai kita walaupun dia minta tolongnya yang aneh-aneh pun kita tuh kayak oh ya udah nggak apa-apa, kan dia butuh, dan kita juga merasa sebagai sahabatnya emang harus menolong dia sebagai sahabat juga. Nah terus yang tadi yang didapat juga yang pas tadi sih, yang kan yang awalnya yang kan yang kau nanya saya, yang nanya terus saya nggak tahu kan, terus kayak oh iya yang benar juga yang nyambung sama yang kedua ya, sebenarnya yang kalau misalnya apa bentar jadi belepotan, kalau Tuhan Yesus emang beneran mau kalau Tuhan Yesus emang sebenarnya mau ngasih firman-Nya tuh bener-bener ke orang yang tertarik aja, yang pengen berjuang aja, ke yang bener-bener apa sih, bener-bener tertarik sama perkataan Tuhan Yesus lah, yang bener-bener dikasih inti dari firman-Nya. Kalau misalnya nggak dikasih ya udah nanti ya lalu lalang aja gitu, sesuai seleksi alam gitu. Kaget, bentar Kak. Teman-teman nggak dengar sesuatu kan? Apa kedengeran? Halo? Aman ya? Halo? Dengar apa nih Tania nih? Nggak denger ya? Ya jadi di sini ada sedikit ribut-ribut lah. Semoga nggak kedengeran ya. Oke. Oh alah. Oke, Roland, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada lagi Kak, karena yang mau disampaikan selanjutnya pengen disampaikan oleh Marcella Kak. Oke, tunggu dulu. Saya mau ini apa? Kasih tambahan dari yang Roland dapat ya. Tadi sekalipun aneh-aneh, kalau kita deket ya oke lah. Kita mau lakuin lah. Contohnya apa? Kisah Abraham ya. Ini Tuhan lagi ngeprank Abraham apa beneran sih? Nyuruh mempersembahkan anak satu-satunya. Itu kan aneh ya. Tapi Abraham kasih loh. Buset. Dan Ishak itu jadi gambaran sebetulnya. Apa-apa saja yang selama ini kita pertahankan dan kita pegang. Ishak itu menjadi gambaran. Apa yang paling berharga dalam hidup kita. Berani nggak kita serahin ke Tuhan? Beuh. Mati loh.
Tuhan belum bicara nyawa ya, belum minta nyawa ya. Nggak usah nyawa dulu. Misalnya uang, atau misalnya waktu, atau kesibukan. Kita tertarik sama satu organisasi, Tuhan bilang, udah kamu keluar, kalau nggak kamu bakalan sibuk. Kalau memang itu benar arahan dari Tuhan, kita mesti berani. Mesti berani. Oke, sebelum Kesia sampaikan, ini ada chat ya dari Abigail tadi. Kenapa mesti di direct message nih? Pada akhirnya kan akan saya bacakan juga. Dan akan saya mention namanya ya. Intinya adalah bagaimana caranya biar kita bisa punya hubungan yang Tuhan kehendaki, yaitu hubungan sahabat antara kita sama Tuhan. Kayak kalau kita berhubungan sama sahabat, kita yang pasti nggak bakal bisa kalau nggak berinteraksi setiap hari. Kita juga harus bisa jalin hubungan setiap hari sama Tuhan. Melalui belajar firman, sate, lain-lain. Selain itu, buat bisa jadi sahabat Tuhan, juga kita harus mampu bayar harga. Berupa menganggap semua yang di luar kehendak Tuhan itu tidak berarti. Sedap. Oke. Lanjut. Tadi siapa? Enggak lah, pasti saya bacain lah. Ini Fiona nih siapa nih? Oh, yang di drama, astaga. Ini Fiona udah bertobat ya jadi ya. Dramanya gokil sih. Nonton. Masa nggak nonton? Oke, kita ke tadi siapa lah yang Roland tunjuk? Marcella, Kak. Marcella. Oke, Marcella, silakan. Tadi tentang gimana hubungan yang benar sama Tuhan. Gimana jadi yang disebut sahabat sama Tuhan itu orang yang bisa dipercaya, yang dekat, yang punya pengertian yang sama kayak Tuhan, dan pengertian yang sama itu bisa didapat kalau ya sering bareng. Tadi yang dijelasin tadi. Karena kalau sering bareng pasti nanti punya nilai-nilai pengertian yang sama. Supaya kita bisa tahu, bisa ngerti kehendak Tuhan. Terus nyambung ke yang tadi, Tuhan cuma ngasih tahu ke orang yang serius sama Tuhan, yang nggak suam-suam kuku, yang rela ngasih semuanya. Udah, Kak. Oke, terima kasih atas jawaban dan pendapat yang diberikan. Oke, kita cukupkan ya. Atau ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan ini dengan menyanyikan satu lagu. Setelah itu kita berdoa. Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kasih reaksinya dong supaya saya tahu. Oke, aman ya. Oke, kita nyanyi dulu ya.